Kita tunggu Pak Kapolres tiba di sini ya. Nanti Bapak sudah teras lobby. Oh yang mau tahu. Kembali lagi Kopne apa? Selamat sore Sobat Polri. Sore ini Polresta Bengkulu akan melaksanakan press release terkait kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang anak yang berawal dari 2 anak tersebut diinformasikan hilang. Oh, baru mulai pagi. Aku mulai kemarin tadi malam gak tidur. Aku nyenyak tidur tadi malam, Pak. Siapa? Ini nih, Mas. Siapa? Jadi pengungkapan kasus dugaan pembunuhan ini membuat semua tidak tidur ya. Tidur apa? Apa tidur kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kasus apa bang? Kasus pembunuhan. Kasus awal Mungkin sendiri Pak. Ya saat ini Polresta Bengkulu sedang mendalami keterlibatan pelaku-pelaku lain ya. Memang saat ini masih diamankan 1 orang yang pastinya dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Iya, tesnya belum masuk. Tolak ibu. Siapa? Masih masuk. Masuk uang nggak lah? Malam pengajian subuh. Aduh. Jam 10 udah aja. Oh, pengangkutnya mau dihias ya di situ ya? Kasus 338 ya benar, kasus 338. Pasti kawan itu udah mungkin terbit masuk ke rumah masjid. Ya itu masih didalami oleh penyidik Polresta Bengkulu ya. Ternyata Niko dipending ya. Woi, sini yuk. Motifnya belum tahu Pak. Nah untuk motifnya nanti stay tune ya, akan disampaikan langsung oleh Kapolresta Bengkulu apa motif dari pelaku tersebut tega menghabisi nyawa kedua anak itu. Sempat dikabarkan hilang seminggu terakhir. Polresta Bengkulu bersama Polsek jajaran dan dibantu unit Jatanras Polda Bengkulu melakukan pencarian. Namun ternyata kedua anak tersebut dibunuh oleh pelaku. Nanti motifnya akan disampaikan oleh Kapolresta Bengkulu langsung ya. Berarti demo tadi. Saat ini penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu membawa barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ini beberapa barang bukti yang diamankan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, beberapa karung, ada juga batu. Hukum mati. Ya nanti yang akan memutuskannya pengadilan ya. Itu batu gembrek naik ke polisinya lah.
Ini karung yang digunakan pelaku. Ini barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian. Ya. Barang buktinya. Ini Bang Alfi nih. Ini orang umat ini ya. Ini BB-nya ada karung. Ini karung goni, itu batu. Tentunya Polresta Bengkulu selalu menghimbau kepada para masyarakat yang mempunyai anak kecil agar selalu mengawasi keberadaan anaknya ya. Kita tidak mau kejadian ini terjadi kepada keluarga atau anak kita. Mengarungi korban. Sekali lagi untuk motifnya nanti akan disampaikan langsung oleh Kapolresta Bengkulu ya, Bapak Kombes Pol Sudarno. Aromanya jangan dicium ya, aroma karungnya atau di mana aja ya. Kita tahu saja aromanya ini bekas darah. Bukan darah, bekas jenazah ya, Jangan. Makasih. Ini motor BB untuk membawa korban yang dibuang di sungai apa namanya itu? Arah Bintang ya. Sungai Arah Bintang buat tinggal dulu. Ditemukan juga. Iya, ditemukan tinggal dulu. Jadi korban dibuang di sungai jembatan Arah Bintang. Dibuang di sana, terus hanyut sampai laku tinggal dulu. Itu kata Pak Polisi dalam rilis ya. Kata siapa? Kata Pak Polisi. Bukan kata kita. Belum rilis, kita masih menunggu. PDF yang kita baca. Kita sudah dapat PDF ya. Nah, jadi ini motornya. Tapi gara-gara kolam ikan, gara-gara ikan, masya Allah. Kecilnya. Kita tunggu keterangan resmi dari Bapak Kapolres. Ini pelaku ya. Ya, ini Sobat Polri, berikut adalah pelaku yang merupakan aktor dalang di balik pembunuhan 2 orang anak di Kelurahan Kandang. Dan Put. Sehat ke Put? Namanya PT. Bang, spin pakai sekolah nama sepeda ya. Iya, seumuran kayak Bang Dede kok. Boleh, Alfi? siap Bang? Boleh. Apa Bangku? TikTok abang. Wah, luar biasa. Boleh pegang dulu guys. Ini deh. Ini nih kamera, ambil kamera. Layar di Polres. Ya udah, masuk aja cepet. Bang. Bang. Halo. Si kamera rekam. Iya, Bang Topik ya Bang. Aku lagi nge-live juga Bang. Oh iya, kejijik aku nengok kau ndak ambil kerja. Sabar ya Sobat Polri. Untuk saat ini proses hukum masih berlangsung. Apa nak tanya weh dosa? Masuk. Jangan tutup mukunya, jangan. Anak kecil tidak boleh. Anak bobot. Bang Topik itu. Tenang dikit bro. Tapi kelakuan setan Pak. Nah, masya Allah. Jadi ini beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk mengakhiri nyawa kedua anak tersebut. Ada karung, ada batu. Bang, sepir kacamata Bang siap. Kacamata berapa Bang? Kacamata berapa harga? Kasus pembunuhan Orang tua terlibat dah. berawal dari kedua anak tersebut dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Polresta Bengkulu bersama Polda Bengkulu dan Polsek jajaran berusaha keras untuk mengungkap di mana lokasi kedua anak tersebut. Ternyata kedua anak tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berawal dari ditemukannya adanya jenazah di Sungai Muara Jenggalu, dilakukan pengembangan, didapatkan pelaku, dan kemudian dilakukan pengembangan lagi. Ternyata satu anak
Hanyut lah sampai berikutnya ditemukan di dalam septic tank di dekat rumah pelaku ya. Mana Bang Putri? Ini abang yang meliput ini. Subur ke pulau lain, ke subur Pak. Janganlah. Anak orang ini masih. Pak, ada celana Pak. Jangan celana pendek. Masa saya pengamanan rumah? Ngaku suaranya kembali ke Bang. Tinggal gara aura lanang itu begitu. Abangku. Aura Ya kalau lagi galau siapa yang bikin berita? Kecil. Ay kalah gitu Wan. Nanti untuk pasal dan sangkaannya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolresta Bengkulu ya, sahabat Polri. Diharapkan semua pihak bersabar. Untuk saat ini baru satu orang tersangka yang berhasil ditetapkan oleh Polresta Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka selanjutnya ya. Jadi ini wartawan-wartawan yang ringgam dengan bocil-bocil ini ringan. Orang tuanya Min. Untuk orang tuanya masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan ya. Untuk saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka baru PE ini. Gaji kantor tidak kuat lagi. Jangan cerita ibu-ibu kenal mahasiswa yang boleh kami pakai batunya Pak. Jangan ribut. Bang, ada yang nyari abang Bang? Siapa? Nanti untuk di mana tempat tinggal tersangka, di mana sekolah akan disampaikan langsung Bapak Kapolresta Bengkulu ya. Satu. Siap nggak? Di dalam Udah siap. Iya udah. Ya udah di sini lah. Oke, siap lah. Satu pelakunya satu. Nah, berkat kami. Bin, siap. kata-kata ini Bang. Buka sukunya Pak, biar tahu orang. Jangan. Ini pelakunya. Buka sebuah. Tidak sampai. Nanti. Masuk juga pelaku. Sudah terbuka. Masih diperiksa. Yo, ini biar tahu. Jadi semua pihak harus bersabar ya. Untuk proses hukum tersangka ini akan terus berjalan. Aku tadi borgol. Jadi diinformasikan ya Sobat Polri, pelaku ini masih di bawah umur, masih berumur 17 tahun. Jadi masih dikategorikan anak-anak ya. Tidak boleh diborgol. Anti-rem. Ya, pembunuhan anak. Motifnya karena tidak suka pelaku. Terlalu. Ya, nanti kita beli mikrofon ya. Diusahakan. Memang banyak keresahan di tengah masyarakat di mana sih keberadaan kedua anak tersebut. Ternyata kita menemukan titik terang bahwa kedua anak tersebut dibunuh oleh pelaku. Kita masih menunggu Masyarakat sekolah ya, jadi untuk datang ke lokasi. Motifnya itu pelaku tidak senang korban mancing di kolam belakang rumah. seolah-olah ini anak bang.
karung yang juga belagu tuh bang masukkan juga. Sabar ya, semua pihak kami harapkan bersabar karena proses hukum terus berjalan. Pelaku akan dihukum dengan hukum yang setimpal ya. Gak bisa yang anak ini. Ya nanti keterangan lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Bengkulu ya Sobat Polri. Tampak di atas meja beberapa barang atau alat bukti Terima kasih ya Sobat Polri atas apresiasi yang diberikan kepada Polresta Bengkulu. Ya tentunya kami bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Dan sampai tidak dihukum. Untuk tersangka pasti dihukum ya. Aku merasa begini. Bisa nangis. Kemana kok cecok? Apa kan anak-anak itu Pak? Nah untuk motif lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolresta ya. Abang-abang wartawan mohon kasih jarak karena kita akan memakai mic. Kita akan memakai pengeras suara, diharapkan rekan-rekan wartawan. Ya. Oke abangku, kita cek. Kita ada ini. Oke bang. Ya, mohon maaf. Yo Geragas, mana Geragas ini? Aku pakai keterangan palsu ya. Masalah apa semua ada Pak langsung kena kelas berat aja. Ya untuk keterlibatan pelaku lain masih dikembangkan lagi ya oleh Polresta Bengkulu. Apakah ada lagi pelaku selanjutnya? Bisa kembangkan Pak. Memang terus. Siap. Izin sudah kemana? Bang, izin Bapak boleh memakainya? Jangan kelihatan ya. Siap. Depannya jangan anak-anak. Ya aman, bukan pakai ini kemana? Pakai figur. Kasih karung aja biar tidak nampak. Boleh Bang, kita mundur dikit apa cak mana Bang? Soalnya pakai pengeras suara. Nggak ada yang mau mundur. Kita mundur, kalau jauhnya mundur Bang. Berat batu. Ya Sopi. Kalau itu nggak ambil foto. Ya. Pak, apa badan bisa? Udah mulai. Siap, Monen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi rekan-rekan, hari ini saya bersama dengan Pak Kasat Reskrim, Pak Humas akan menyampaikan rilis berkaitan dengan kasus pembunuhan. Ini boleh dibilang pembunuhan terhadap 2 orang anak yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Jadi saya ceritakan kronologis dari awalnya. Pada hari Selasa tanggal 15 April itu ada laporan ke Polsek Kampung Melayu jam 19.00, laporan ke kita ada 2 orang anak yang dilaporkan tidak pulang ke rumah.
Kemudian pada saat malam itu kita bersama-sama dengan masyarakat termasuk juga lingkungan sekitar kita melakukan pencarian. Karena memang tidak diketahui anak ini kemana. Hanya pada saat sore hari kita melihat di CCTV itu ada 2 orang anak jalan yang diakui itu adalah anak tersebut sedang jalan. Kemudian setelah itu kita putus kontak, tidak ada hubungan. Itu kita terus melakukan pencarian bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian pada hari Minggu tanggal jam 14.00 itu ditemukan di Danau Jenggalu mayat di dalam karung yang sebagian tubuhnya terlihat. Kemudian ada, karena diketemukan itu ada binatang biawak di sana, dia memakan sebagian dari tubuh korban. Kemudian kita evakuasi, dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dan autopsi itu dilaksanakan pada hari Senin. Otopsi itu di hari Senin sekitar jam 10. Dari situ kemudian kita berupaya untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu kita bersama dengan tim kita menemukan satu clue dari karung pembungkus tubuh atau mayat tersebut. Itu diketahui ada salah satu nama di sana dari karung itu. Kemudian kita kejar, kita cek dari nama tersebut. Kemudian diketemukanlah seseorang yang namanya sama dengan yang nama di karung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang yang kita amankan yang namanya sama dengan yang ada di karung. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap barang bukti yang ada. Ternyata hasil pemeriksaan atau pengakuan dari orang tersebut mengarah ke satu pelaku, karena di sana ada clue juga bahwa di karung itu dia mengaku dulu berjualan cabai. Kemudian kita cek di karung, ternyata di sana ada biji-biji cabai. Ada biji-biji cabai di karung tersebut. Dari situ kemudian kita lakukan analisis terus. Kemudian kita berupaya menemukan ini siapa. Kemudian kita lakukan penggerebekan terhadap satu rumah. Kita datangi di rumah tersebut. Kemudian kita ketemukan, ternyata di sana kita ketemukan satu lagi mayat yang masuk di septic tank ya. Di dalam septic tank di sana posisinya atau bentuknya sama dengan yang pertama diketemukan pertama, yaitu dengan menggunakan karung, kemudian diikat, kemudian juga dikasih batu di dalamnya, jadi hampir sama. Kemudian dari sini kemudian kita amankan beberapa orang di satu rumah itu kita amankan. Ada bapak, kemudian ada ibunya, kemudian ada perempuan anak dan satu pelaku. Kemudian kita amankan, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, si pelaku itu sudah tidak bisa mengelak bahwa dia adalah pelakunya. Dari situ kemudian kita juga berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian kita tetapkan pelaku yang kita duga pelaku itu, kita tetapkan tersangka. Jadi ini sudah kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan dan nanti akan kita proses lebih lanjut. Kemudian berkaitan dengan anak, berkaitan dengan korban. Jadi korban itu yang korban pertama yang diketemukan di Muara Jenggalu
posisinya karena hancur. Kemudian kemarin kita ambil sampel DNA-nya. Kita ambil sampel DNA-nya termasuk kedua orang tua dari yang merasa kehilangan. Kemudian nanti akan kita kirim ke laboratorium forensik untuk menentukan secara saintifik, secara pasti. Kemudian setelah diketemukan mayat yang kedua, kita lakukan otopsi tadi baru selesai. Dari mayat yang kedua ini sudah diketahui bahwa yang mayat yang kedua itu dari ciri-ciri fisik, kemudian dari data-data antemortem dan postmortem yang dibandingkan, kemudian pihak keluarga juga sudah dihadirkan. Dia meyakinin bahwa korban kedua yang diketemukan itu adalah Arjuna, umur 8 tahun. Dengan demikian, yang pertama yang diketemukan yang pertama itu yang umur 9 tahun itu atas nama AA, Ahmad Abiu. Itu yang pertama. Jadi dari situ kita sudah bisa menentukan korban ini, korban yang pertama siapa, korban yang kedua berapa. Namun demikian kita tetap melakukan uji laboratorium forensik supaya itu untuk kepastian hukumnya. Kemudian alat bukti yang kita dapatkan itu ada 4 buah karung berbahan plastik berwarna putih, 1 buah karung goni berwarna coklat, 1 buah batu, kemudian 1 buah gigi geraham bagian atas untuk tes DNA, 1 buah tulang rusuk untuk tes DNA, kemudian 8 buah batu, kemudian 1 buah unit sepeda motor Beat warna hitam silver dengan nopol F4713 FJB. Ini yang dipakai untuk mengangkut korban pertama yang dibuang di Muaro Jenggalu. Kemudian rekan-rekan, untuk motif dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu diakui bahwa mereka ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dibekap, dipiting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa ada perlukaan, ada memar di pipi, di kening, kemudian termasuk di lehernya, dan kematiannya juga akibat salah satunya akibat cekikan. Kalau yang satu kemarin tidak bisa diketahui karena kondisinya sudah hancur. Yang kedua ini sudah ada titik terang. Jadi itu kronologis mulai dari awal sampai dengan pengungkapan. Ya, berarti korban dicekik meninggalnya Pak, bahan tenggelam Pak ya? Iya, dicekik dan dimasukkan ke air, dua-duanya, karena hasil otopsi sementara ya, hasil otopsi pemeriksaan otopsi sementara itu menunjukkan demikian. Izin dan ini pelaku sendiri atau orang tuanya ikut terlibat nanti? Dari hasil pemeriksaan itu pelaku sendiri. Kenapa sendiri? Karena dari hasil pemeriksaan juga orang tuanya ini jarang di rumah, karena orang tuanya ini banyak bekerja di luar. Jadi siang hari hampir tidak ada di rumah. Malam pun sudah pada saat kejadian itu kondisi rumah dalam keadaan kosong. Artinya orang tua pelaku tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Jadi tidak mengetahui karena pada saat setelah terjadi pembunuhan itu juga di septic tanknya itu dikasih kapur barus, kemudian dikasih daun-daun serai, daun-daunan supaya dia tidak bau. Jadi ini cukup
cukup pintar untuk menghilangkan jejak. Pelaku ini sempat ikut mencari korban, warga korban ini mencari. Iya, mereka sempat juga ikut karena ini kan rumahnya bersebelahan, dekat. Cuma 4 rumah saja dari rumah korban. Jadi cukup dekat dan ini kenal juga dengan korban. Jadi mereka saling kenal. Apalagi? Dan izin dan Masalah apa Pak? dan Pin. korban itu dibuang hari itu juga atau cek. ada jeda waktu dan terus dibuang kemana dan sebelum yang ketemu di sungai dan Jadi dibuangnya itu kejadian 16.00, kemudian dibuang itu 18 sekitar menjelang maghrib lah, habis maghrib. Itu pada tanggal 15 ya? Hah? Pada tanggal 15 hilang itu? Iya. Di hari yang sama, Kalau yang satunya itu nggak sempat dibuang, makanya ditaruh di septic tank itu. Pak, itu korban memang sudah meninggal setelah dipulangkan di air. Sudah. Pak langsung ke Jenggalu atau kemana dulu Pak dibuang Pak? Di Jenggalu, ya. Bukan di Arah Bintang, Di Pak. jembatan Arah Bintang. Ada bintang Pak. Ya. Pak, alasan pelaku ini memisahkan antara satu dan satu itu apa? Yang satu belum nggak sempat, tidak ada kesempatan untuk membuang kembali. Karena udah Jadi ditaruh di situ. masyarakat udah heboh duluan Pak ya. Iya. Dari sini mengamati rumah pelaku ini kita turunkan tim khusus agar masyarakat tidak melaporkan. Ya, sementara untuk korban, untuk apa itu orang tua dari pelaku itu kita amankan, kemudian ditempatkan di tempat safe house yang aman supaya semuanya aman. Jadi kita harapan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, kejadian itu sudah kita tangani dengan baik, kemudian serahkan kepada kita, akan kita proses hukum secara adil. Kemudian masyarakat juga jangan melakukan upaya-upaya yang justru nanti menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Dan Jinnat, betul itu salah satu korban anak anggota dan Ya, salah satunya Pak, pekerjaan pelaku ini apa Pak sehari-hari? anak sekolah, jadi masih pelajar SMK. Makanya nanti Ancaman pidananya Pak? ancaman pidananya, jadi kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 3, Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar pasal 338 KUH pidana. Ancamannya Pak? Ancaman 15 tahun. Pak, itu kan pada saat polisi menemukan itu ada bau busuk. Apakah orang tua si pelaku ini tidak ada mencium aroma ini? Curiga atau apa? Hari-hari terakhir itu sempat curiga, cepat menanyakan, tetapi tidak tahu apakah, karena di sekitar situ kan mungkin ada bau tikus dan lain sebagainya seperti itu. Pak, ini perbuatan terencana atau spontan? Kalau kelihatannya sih kita masih ke spontanitas, tapi nanti kita akan dalami untuk pemeriksaan selanjutnya. Pak, itu korban mancing di kolam itu baru satu kali itu atau udah pernah lainnya Pak? Sehingga Nah, kita nggak tahu itu, karena ketahuannya ya pada saat itu. Korban baru pancing Pak ya? Baru sekali pancing korban. Apanya? Ya ketahuan, terus kemudian ditangkap, kita nggak bisa tanya lagi. Iya. Bagaimana pelaku melakukan pembunuhan terhadap 2 orang itu Pak? Apakah satu diikat dulu, dihabisin satu? Tadi kan Tadi kalau sudah sudah di awal. terlambat, ya kita jangan ulangi lagi. Nanti sudah. Enggak, maksud saya tadi itu kan 2 Pak. Kita bunuh Tadi aja, sudah saya jelasin. dua-duanya. Tadi sudah saya jelasin kan. Pak, ini kedua korban ini Pak sama pelaku sempat terjadi ribut mulut atau seperti langsung penindakan Pak terhadap pelaku Pak pada korban? Jadi sepertinya begitu ketahuan dia langsung ditarik, dibekap, kemudian langsung ditenggelamkan, dibenamkan di kolam itu. Jadi berdua sama-sama diambil, kan anaknya agak besar. Pak, ini batu untuk apa nih Pak? Hah? Batu ini seperti apa nih? Apanya? Batu barang bukti ini Pak? Batu ini difungsikan untuk memperberat korban pada saat dibuang supaya tidak terapung, supaya tidak ketahuan orang nantinya. Oke?
Apa? Hah? Tes kejiwaan itu. Ya nantilah itu prosesnya kan proses lebih lanjut. Oke. Oke? Cukup rekan-rekan ya. Oke? Cukup? Cukup Makasih ya. Pin, ambil pin. Izin Bapak. Boleh pakai izin. Pakai. Yang ini gak usah dan berat dan. Berat ini berat. Di lantai boleh pendang. Awas Pak, berat Pak. Oke, kita mundur dikit rekan-rekan, silakan. Mau dokumentasi ya, kita ke belakang sedikit. Aduh ya. Izin komandan kita. Oke. Oke, cukup. Siap. Cukup komandan. Oke, siap. Buka ya. Siap. Jangan Bapak. Karung gimana Pak? Ini karung BP Pak. Karungnya agak coba dibuka Pak sedikit Pak. Gayanya Heri. Ini tersangkanya ya. Ini pelaku ini ya. 17 tahun yang ada bau. Apa pendikit? Oke, Sobat Polri, itu saja kegiatan press release Polresta Bengkulu hari ini ya. Kami mengharapkan semua pihak agar tetap tenang dan proses hukum akan terus berjalan. Demikian press release Polresta Bengkulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.